Negeri kita ini sudah bagaikan kapal kertas bermuatan kapas sedang berlayar di samudra lautan api. Jadi sebelumnya ya kepada kita semua, kita akan menyampaikan amanat peradaban. Tapi sebelum kita sampaikan amanat peradaban ini, saya rasa kita perlu bergembira dulu, ya. Mari kita menyajikan dulu yang namanya bukan lautan hanya kolam susu. Ini ya. Boleh sama-sama kita ya. Iya, Pak. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kalau kita mendengarkan lagu ini, kita seolah-olah kena ekstasi kita. Melayang-layang kita. Tapi nyatanya tidak seperti ini. Benarlah kata orang, negeri kita ini bagaikan sekeping sorga yang tercampak ke bumi. Begitulah luar biasa kaya kita. Tongkat batu kayu jada. Betul. Kenapa? Kalau kita deres pohon rambung, kita kumpul, jadi kolam susu dia kan? Begitulah getahnya itu. Kolam susu melimpah ruah. Ya? Tapi begitulah keadaannya. Negeri kita ini sebetulnya, negeri kita ini sudah lama bohong dijual dengan tipu. Tipu dibeli dengan dusta. Ya. Bohong dijual dengan tipu, tipu dibeli dengan dusta. Tapi syukurlah masih ada orang saudara kita yang lain-lain, termasuk para pemimpin kita sekarang ini, Jokowi, ya. Karena itu kita mari bersyukur. Karena sekarang ini negeri kita ini sudah bagaikan kapal kertas bermuatan kapas sedang berlayar di samudra lautan api. Tak lagi doa-doa dan mantra-mantra yang bisa menyelamatkannya. Tak cukup hanya doa dan mantra yang bisa menyelamatkannya. Karena masih ada orang yang lebih baik, maka kita bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Tuhan di langit, terpuji Tuhan di bumi, terpujilah Tuhan penguasa semesta alam. Bagi yang punya mata dan masih dapat melihat, bagi yang punya otak dan masih dapat berpikir, bagi yang punya hati dan masih dapat merasa, bagi yang punya telinga dan masih dapat mendengar, dengarkan dan renungkanlah amanat peradaban ini. Ribuan tahun yang silam terjadilah dialog atau percakapan antara dua orang sesama pekerja peradaban. Salah satu di antara pekerja peradaban itu adalah ahli pikir atau ahli filsafat yang bernama Sokrates dari Yunani. Seorang pekerja peradaban yang satu lagi adalah seorang budayawan dan ahli seni rupa yang bernama Markus, si pembuat patung dari Timur Tengah. Pada saat dialog ini terjadi, Markus, si pembuat patung, sedang menghiasi dan mengukir mata patung begitu indahnya. Sehingga Sokrates pun bertanya, "Hai sahabat Markus, apa gerangan yang mendorong hatimu, maka engkau mengukir dan menghiasi mata patung ini begitu indahnya?" Markus menjawab,
Ketahuilah olehmu, sahabatku Sokrates, matalah yang dapat melihat, sehingga otak dapat memikirkannya dan hati dapat merasakannya. Karena sesungguhnya mata adalah jendela hati, katanya. Tapi jawaban ini tidak serta-merta membuat Sokrates senang. Dengan hati yang pedih, teriris hatinya, dia menjerit. Alangkah tragisnya katanya, apabila kesempurnaan salah satu anggota tubuh tapi tidak diikuti oleh kesempurnaan anggota tubuh yang lain. Kalau begini jadinya, timpanglah, tercabik-cabiklah, hancur luluhlah kemanusiaan dan runtuhlah peradaban. Maka Sokrates pun berjalanlah di waktu malam. Ditatapnya langit yang cerah, dihiasi oleh bintang-bintang yang gemerlap, dan disinari oleh cahaya bulan yang purnama raya. Sokrates pun berteriak, alangkah indahnya alam ini, alangkah indahnya alam ini, alangkah indahnya alam ini, tapi tak pernah seindah keadilan. Tidak pernah seindah keadilan. Apalah gunanya hukum tanpa keadilan? Apalah gunanya hukum kalau hanya seperti sarang laba-laba yang bisa menangkap unggas-unggas kecil, tapi tidak bisa menangkap unggas yang lebih besar? Apalah artinya hukum kalau hanya seperti batok kelapa yang cembung di bawah, cekung di bawah, tapi cembung di atas? Apalah gunanya hukum kalau hanya seperti pisau yang tajam ke bawah tumpul ke atas? Tidak berguna. Bagi yang punya mata dan masih dapat melihat, bagi yang punya otak dan masih dapat berpikir, bagi yang punya hati dan masih dapat merasa, bagi yang punya telinga dan masih dapat mendengar, dengarkan dan renungkan amat peradaban ini. Pada hari ini, di seantero penjuru Nusantara ini, berjuta-juta kaum nistapapa Bumi Putra hidup bagaikan burung murai yang tersendat berkicau di pagi hari yang cerah di atas dahan yang kering. Sangkut cinta dari kau duri karena patah saat asmara. Berjuta-juta rakyat nistapapa di negeri ini mencintai Ibu Pertiwi dengan setulus hati, dengan sepenuh jiwa raganya. Tapi sayang, sudah lama Ibu Pertiwi diperluntikan untuk model-model asing. Germonya adalah rejim yang jolim memperkuasa, silih berganti. Hasil daripada melacurkan Ibu Pertiwi ini digunakan memeras rakyat dan menghinakan rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Model asing menghisap air madu, air susu, dan saripati Ibu Pertiwi Nusantara ini dengan selahap-lahapnya. Sehingga Ibu Pertiwi yang kaya raya dan cantik molek ini, surga untuk asing, tapi neraka untuk Bumi Putra. Alangkah sedihnya Ibu Pertiwi ini. Alangkah pilunya Ibu Pertiwi ini. Marilah kita nyanyikan. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, merintih dalam duka. Hutan, gunung, serta lautan, simpanan kekayaan,
Kini ibu sedang lara, merintih dalam duka. Bagi yang punya mata dan masih dapat melihat, bagi yang punya otak dan masih dapat berpikir, bagi yang punya hati dan masih dapat merasa, bagi yang punya telinga dan masih dapat mendengar, dengarkan dan renungkanlah malam peradaban ini. Pada ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-6, Bung Karno, sang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, ada menuliskan amanat untuk bangsa Indonesia yang diberi judul Hukum dan Moral. Di dalam tulisannya beliau menandaskan, seorang penulis berkata, sejarah adalah omong kosong, katanya. Historis bang, katanya. Penulis ini tidak benar. Penulis ini salah. Karena sejarah sangat berguna sekali. Dari mempelajari sejarah, kita dapat menarik hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu ialah tidak ada bangsa yang bisa besar di muka bumi ini. Tidak ada umat manusia yang bisa besar di muka bumi ini. Tidak ada bangsa yang bisa sejahtera. Tidak ada umat manusia yang sejahtera tanpa kerja, sonder kerja. Terbukti dari pengalaman-pengalaman sejarah, kemakmuran dan kesejahteraan hanya bisa dicapai melalui kerja keras, melalui kristalisasi keringat. Oleh karena itu, hai bangsa Indonesia, tariklah pelajaran dari hukum moral dari mempelajari sejarah. Hai bangsa Indonesia, jangan larut meratapi nasib, meratapi kesusahan. Berjuanglah, bertekadlah, bersatu padulah kaum tertindas, bergotong royonglah dengan semangat rawi-rawi rantas, malang-malang putu, membujur lalu, melintang patah. Daripada berputih mata, lebih baik berputih tulang. Horpis kuntul baris. Mari kita nyanyikan nyanyian darah rakyat. Darah rakyat masih berjalan, menderita lapar, sakit, dan miskin. Saat datangnya pembalasan, rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang menjadi hakim. Ayo, ayo bergerak sekarang, dunia baru harus datang. Belalah pandi-pandi kita, merah warna darah rakyat, merah warna darah rakyat. Bagi para pencinta keadilan, bagi para yang mengharapkan kemerdekaan yang sejati, jangan pernah menyerah. Berjuanglah dengan setulus hati. Jangan pernah menyerah. Jadikanlah dirimu pisau-pisau yang ditempa dalam panasnya api, yang tak pernah luntur oleh sinar matahari. Apalagi coba siram embun malam menjelang pagi. Yakinkanlah dirimu, air jantan masih berkokok. Pertanda mentari akan tiba. Fajar akan tiba, menyinari persada Nusantara ini, membawa kehidupan yang lebih baik. Sementara kita tetap berzikir, berpikir, dan terus berjuang menuntaskan tugas-tugas revolusi peradaban yang belum selesai. Marilah kita berserah diri dan memohon kekuatan serta ridho dari Allah, Tuhan semesta alam. Dodol si goreng pisang, tersenggol jangan meradang. Hai para pembuat kebijakan, jangan bertindak sewenang-wenang.
terimalah salam peradaban budaya Nusantara. Damai sejahtera Nusantara. Damai sejahtera Nusantara. Damai sejahtera Nusantara. Horas. Ora. Ya. Kulo nuwun. Monggo. Terima kasih. Mantap.